نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله وبعد. Kita ulang sebentar yang terakhir bahwa sifat Allah yang ratusan itu bahkan ribuan itu secara garis besar dibagi dua. Apa dan apa? Apa sifat zatiyah sesuai dengan namanya? Ada di zat Allah, menempel di zat Allah, tidak pernah lepas. Tidak pernah Allah tidak hidup, tidak pernah Allah tidak mendengar, tidak pernah Allah tidak melihat, tidak pernah Allah tidak berilmu dan seterusnya. Maka hidup, melihat, mendengar, berilmu, bijaksana, berkuasa dan seterusnya ratusan adalah sifat Allah yang apa tadi? Zatiyah. Sebaliknya yang fi'liyah apa? Sifat Allah yang dilakukan oleh Allah. Kapan? Ya terserah Allah kapan. Gitu ya. Terserah Allah. Mau tertawa, terserah Allah. Ya. Apakah Allah selalu marah? Tentu tidak. Apakah Allah selalu senang? Tentu tidak. Ada saat-saat. Beda dengan melihat, mendengar, hidup, dan seterusnya. Kemudian sifat zatiyah juga dibagi dua. Apa dan apa? Maknawiyah dan khobariyah. Apa maknawiyah? Sesuai dengan makna yang semua orang tahu. Semua orang tahu. Yang ngaji, yang enggak ngaji, yang belajar, yang enggak belajar, asal dia percaya adanya Allah ya, adanya Tuhan ya, pasti dia tahu kalau Allah itu hidup gitu. Kalau Allah itu maha melihat, kalau Allah itu maha tahu. Sebodoh-bodoh seorang muslim pasti tahu, yakin itu. Oleh beliau disebut sebagai maknawi. Berbeda dengan khobariyah, sesuai dengan namanya khobar. Jadi harus ada khobar baru tahu. Kalau Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, Allah berilmu, tanpa khobar pun orang sudah tahu namanya fitrah manusia terhadap Tuhannya. Mana ada manusia punya Tuhan yang lemah, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang mati. Tentu tidak ada. Maka seaneh-anehnya ada orang yang mengatakan punya Tuhan dan Tuhannya dibunuh. Gitu. Bunuhnya nggak tanggung-tanggung, disalib. Yang membunuh siapa? Manusia, hambanya. Ini kan luar biasa ya. Luar biasa apanya ya, konyolnya luar biasa. Tapi itulah hidayah. Apakah mereka bodoh-bodoh semua, IQ rendah semua? Enggak. Yang Nasara itu ada yang profesor doktor apa tidak? Ada yang jenius, yang pintar. Dari sini semakin yakin kita bahwa kebenaran betul-betul hidayah dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan cerdas.
cerdik, tekun, dermawan, apalagi baik, jujur, amanah. Enggak. Walaupun jujur, amanah, baik, dermawan, tapi Allah mau sesatkan, nyembah batu dia, nyembah kuburan dia, nyembah pohon dia, padahal jujur, amanah. Ini dia. Maka tidak boleh kita gegabah. Saya kan orang baik, saya rajin sedekah, apa iya Allah sesatkan saya? Ini sombong. Ya. Contoh besarnya siapa? Iblis. Sama sekali nggak nyangka iblis itu, kalau akhirnya menjadi makhluk yang paling terkutuk di jagat raya alam semesta, dikutuk oleh semua yang hidup di jagat raya alam semesta. Tidak ada yang tidak melaknat, tidak ada yang tidak mengutuk iblis. Ini betul-betul tidak disangka. Kenapa? Karena iblis hari itu luar biasa, hamba Allah pilihan, bahkan bersaing dengan Jibril. Cuman Jibril dari jenis malaikat, iblis dari jenis jin. Bahkan yang dipilih oleh Allah untuk memimpin pasukan yang memerangi Jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, iblis, bukan Jibril. Soleh, taat, berilmu, bertakwa, kuat. Nggak menyangka akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling buruk. Sepakat manusia tentang keburukan iblis. Mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, sepakat iblis adalah buruk. Bahkan mungkin di luar tiga, mungkin Buddha, Hindu, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, kenal iblis gitu. Marah kalau kita bilang iblis. Coba orang Konghucu, iblis, nah, insya Allah marah, ya. Berarti dia tahu, ya. Tapi kalau Abu Jahal belum tentu marah. Abu Jahal, ya, siapa Abu Jahal? Nah, mungkin ya, nggak kenal siapa Abu Jahal, Abu Lahab. Kita kaum muslimin semuanya tahu keburukan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, orang Buddha, Hindu, Konghucu mungkin nggak tahu. Kalau iblis tahu. Ya. Yang pertama maknawiyah tadi sudah ya, artinya semua orang tahu, yang belajar, yang tidak belajar, yang alim, yang jahil pasti tahu kalau Allah itu berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup. Itu maknawiyah. Yang kedua khobariyah, nggak mungkin tahu kalau tanpa khobar. Khobar dari langit lewat Al-Quran dan Sunnah. Mana mungkin kita bisa tahu kalau Allah itu cemburu kalau bukan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cemburu, lebih cemburu dari aku, kata Rasulullah, dan aku lebih cemburu dari siapa? Sa'ad. Ketika Nabi bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa yang akan engkau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina. Dengan mantap Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Akan aku bunuh dua-duanya, jawab Sa'ad. Nabi tidak menyalahkan jawaban Sa'ad ini. Nabi malah mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Maka laki-laki baik, laki-laki saleh, laki-laki bertakwa adalah laki-laki yang paling pencemburu.
Berbeda dengan laki-laki ahli maksiat. Mungkin dia mengukur dirinya, ya, biasa selingkuh, biasa pacaran, biasa berzina. Istrinya dekat dengan laki-laki lain, ya, mungkin biasa-biasa saja. Laki-laki yang mulia cemburu. Maka paling cemburu adalah Nabi SAW. Manusia ini sampai mati, sampai Rasulullah wafat, rasa cemburu Nabi dijaga oleh Allah. Dan udah wafat. Kalau kita kan biasa, ya nggak apa-apa, abang nikah lagi asal saya udah mati, gitu kan, biasa gitu kan. Atau kamu nikah lagi kalau abang udah meninggal, nikah lagi sama saya, ya biasa udah meninggal. Nabi tidak, walaupun sudah meninggal, walaupun Nabi sudah wafat, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun, haram, dan menjadi mahram, dianggap seperti ibu. Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ada kisah menarik ketika ada orang Rafidah mengatakan tidak mengakui keibuan Aisyah. Kami tidak mengakui Aisyah itu ibu kami. Rafidah, ya kan? Benci dengan Aisyah, keluarga Abu Bakar, dan seterusnya. Bukan ibu kami. Kata Aisyah, betul sekali dia. Aku ini Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ibunya orang-orang muslim, bukan ibunya orang-orang kafir. Saya bukan ibunya dia, orang dia enggak muslim. Gitu. Ini luar biasa jawaban Aisyah. Walaupun wahyu sudah putus, tapi seolah-olah itu wahyu. Wahyu sudah putus kan, Nabi sudah wafat. Tapi seolah-olah itu wahyu. Artinya jawaban yang membungkam, yang sesuai dengan wahyu. Dan ini banyak seperti ini. Menunjukkan bahwa para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama betul-betul dijaga oleh Allah. Dan kalau dikumpulkan ratusan, mungkin ribuan ucapan-ucapan para ulama yang mengagetkan kita, orang-orang awam. Oh iya ya, oh iya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam ini dijaga oleh Allah. Nah, tahu dari mana kalau Allah itu maha pencemburu? Tentu dari khabar, dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah menggenggam roh-roh orang yang sudah mati dan orang-orang yang sedang tidur. Tahu dari mana ini? Kalau bukan dari khobar. Beda dengan tadi. Melihat, mendengar, berilmu, dan seterusnya. Wassifatul fi'liyatu hiya as-sifatu al-muta'alliqatu bimasyiatihi. Sekarang kita masuk ke sifat fi'liyah, adalah sifat yang merupakan perbuatan Allah dan dilakukan oleh Allah kapan? Kapanpun Allah. Di sini beliau juga membagi berapa? Dua juga. Yang pertama, sifatun laha sababun ma'lumun. Sifat
untuk perbuatan Allah yang ada sebab tertentu. Gitu. Kenapa Allah malu? Ada sebabnya enggak? Ada. Kenapa Allah marah? Ada sebabnya enggak? Ada. Kenapa Allah cemburu? Ada sebabnya enggak? Ada. Gitu. Berbeda dengan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sebabnya apa? Ya nggak ada sebab. Memang setiap sepertiga malam Allah turun. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari. Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari. Ada sebab? Ya nggak ada. Memang setiap malam dan setiap siang. Untuk menerima taubat. Sampai hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Yang bertaubat ditolak, tidak diterima. Tapi beliau tidak membuat istilah, ya, tidak seperti tadi ada ma'nawiyah, ada khabariyah. Adapun dua sifat fi'liyah beliau tidak membuat istilah. Cuman pengertian saja bahwa ada perbuatan Allah yang tanpa sebab, ada perbuatan Allah yang dengan sebab. Apa yang menyebabkan Allah malu? Masih ingat? Kita mengangkat kedua tangan kita berdoa. Allah malu. Gitu. Berarti kalau tidak ada yang mengangkat kedua tangannya, ya Allah tidak malu. Ada sebab tertentu. Apa yang menyebabkan Allah senang? Senang sekali ketika kita bertaubat. Allah sangat-sangat senang kalau kita bertaubat. Nah, beliau bawakan dalil, saya bacakan awal-awal surat As-Zumar. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian kufur, maka sungguh Allah tidak butuh kalian, tidak butuh keimanan kalian. Artinya Allah tidak rugi. Allah tidak kemudian mengecil. Kemudian Allah melemah. Tidak. Kekufuran untuk hamba-hambanya. Tidak meridhoi dan tidak menghendaki secara syar'i. Secara syar'iyah. Secara kauniyah menghendaki, ya. Jangan lupa bahwa kehendak Allah dibagi dua, kauniyah dan syar'iyah. Apa kauniyah? Kehendak Allah yang pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Apa syariah? Kehendak syariah, kehendak Allah yang pasti baik. Bisa terjadi, bisa tidak. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, apakah iblis tidak mau sujud kepada Adam itu kehendak Allah? Maka kehendak apa dulu? Gitu. Kehendak apa dulu? Kan kehendak ada dua, ada syariah, ada kauniyah. Kalau yang dimaksud kehendak kauniyah, iya, orang terjadi kok. Emang betul-betul iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kalau Allah menghendaki secara kauniyah, jangankan sujud, ya, lebih dari sujud akan iblis lakukan terhadap Adam. Allah tidak menghendaki secara kauniyah. Secara syariah Allah menghendaki. Orang nyuruh kok. Masa nyuruh nggak menghendaki?
Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Ya tentu ini kehendak Allah, tapi secara syar'i. Ya. Disinilah antum masih ingat barangkali ya nasihat beliau, nasihat Syekh Utsaimin, kalau ada saudara kita berzina, saudara kita minum khamr, saudara kita jarang sholat, saudara kita mabuk-mabukan, kita disuruh melihat dengan dua pandangan, istilahnya dengan dua kacamata. Apa dan apa? Apa dengan apa? Kauniyah dan syar'iyah. Dua-duanya kita lihat. Betul dia berzina, dosa. Betul dia minum khamr, dosa. Betul dia berjudi, membunuh, dosa. Tapi kehendak Allah itu secara kauniyah. Dengan demikian kita kasihan. Bukan kemudian kita caci maki, kita hujat, lalu membandingkan mereka dengan kesolehan kita. Jangan. Yang ada kasihan. Kasihan dan takut. Dia yang dikehendaki berzina, minum khamr, berjudi oleh Allah itu dia. Coba kalau aku. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Kenapa gak mungkin? Mungkin sekali. Allah menghendaki kita berzina, minum khamr, berjudi, mungkin sekali. Nah, dengan demikian kita terus berharap. Ada riwayat iblis ini tidak pernah berdoa untuk dirinya, karena sebelum Adam diciptakan ya, karena itu tadi merasa aman, solehnya luar biasa, takwanya luar biasa, ilmunya luar biasa, keahliannya luar biasa, lalu tidak berdoa untuk diri. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, jangan cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah. Enggak. Kacamata secara syar'i juga. Mentang-mentang itu kehendak Allah, lalu kita bantu, ya tentu tidak boleh. Kita tidak boleh membantu kemaksiatan dalam bentuk apapun, walaupun sekedar menunjuk dengan jari. Dan nenek-nenek tua bawa Injil, nanya antum di gereja mana ya? Kalau antum tahu kaidah, ya tentu antum tidak akan berani menunjukkan, oh itu nek, ayo saya tuntun gitu. Kalau orang emansipasi, iya. Ya, karena yang dibahas dunia saja. Kan kita kan yakin betul bahwa si nenek ini ke gereja tentu menuju neraka. Kita bantu si nenek itu untuk masuk neraka. Apa nggak kejam itu? Ya, tentu kejam sekali. Sangat kejam sekali. Kita tuntun nenek, ayo nenek masuk neraka nek ya. Ya antum juga nggak usah ngomong begitu ya. Sekepret antum dia. Ya kan itulah keyakinan memang seperti itu. Mau pintar kayak apa profesor doktor, kalau sudah yakin dengan keyakinan yang konyol tadi, masuk Tuhan disalib oleh manusia, ya itulah keyakinan. Maka malu kita kalau Allah mengatakan aku bersemayam di atas arsy, kemudian kita pikir-pikir apa iya ya, malu, kalah dengan orang-orang kafir itu. Iya. Padahal apa salahnya, apa beratnya, apa ruginya kita? Apa kemudian Allah menjadi berkurang keagungannya kalau kita ikut-ikutan ucapan Allah, yaitu bersemayam di atas arsy? Nah, itu kan ra'yu mereka. Kemudian wa minas sifati ma huwa sifatun dzatiyatun wa fi'liyatun bi'tibarain.
Biasa ini ya, beliau menerangkan sampai rinci. Ada sifat yang merupakan sifat dzatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Padahal satu sifat saja, tapi satu sifat itu dzatiyah juga, fi'liyah juga, terus menempel pada diri Allah, nggak pernah lepas. Kemudian Allah lakukan itu, perbuatan Allah apa? Al-kalam, berbicara ya. Beliau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu berbicara, bukan wahyu ya, karena ucapan Allah, kalamullah, ada dua apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan sedikit, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, sedikit ya, mungkin ditambah suhuf, kitab-kitab lain yang kita nggak tahu, sedikit. Yang banyak ucapan Allah, kalamullah, perkataan Allah, apalagi pembicaraan Allah, omongan Allah, sudah kita yang tidak diwahyukan, yang tidak berisi ajaran. Kapan? Setiap detik. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ilmu Allah. Di detik yang sama, ia berbicara, ia membenci, ia malu, ia marah. Ya, Allah bisa melakukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pekerjaan di detik yang sama. Kenapa beliau menyimpulkan bahwa Allah itu selalu berbicara? Ya lihat saja, manusia yang sekian miliar itu ya, ketika janin, ketika calon manusia baru berumur 4 bulan, di situ Allah berbicara. Allah berbicara, dan pembicaraan Allah itu ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Apa yang Allah ucapkan? Nasib dia, perbuatan dia, dari mulai dia lahir sampai dia mati, bahkan sampai dia masuk surga atau neraka, diucapkan oleh Allah dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Berapa jilid buku kalau ditulis oleh kita ya. Belum berbicara kepada malaikat, memerintahkan sesuatu kepada Jibril, kan banyak riwayat. Maka tidak ada waktu, tidak ada detik di mana Allah tidak bicara. Tapi fi'liyah kan perbuatan, fi'il kan, berbicara itu kan fi'il. Tidak seperti hidup misalnya, pandai misalnya, maha pandai, itu kan bukan fi'il. Kalau ini fi'il, ada yang dilakukan oleh Allah. Saya kira beliau hanya membawakan satu contoh ini. Lianna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Allah senantiasa dan terus berbicara, tidak pernah diam. Ini kesalahan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa ketika al-yawma akmaltu lakum dinakum turun, Allah sudah tidak berbicara lagi. Salah besar. Tidak menurunkan wahyu, iya. Adapun bicara tetap. Bahkan mereka tidak
Tidak terima ya kalau Allah betul-betul bicara bisautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya, mereka nggak terima. Entah siapa yang ngajari mereka, mungkin para falasifah. Sementara Allah, Rasulullah mengatakan qala Allah, qala Allah, qala Allah. Allah berbicara, Allah berkata. Lalu bisa-bisanya orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan berbicara. Ya. Maka Al-Quran ini menurut mereka terjemahan dari Jibril. Jadi Jibril menerjemahkan apa maunya Allah. Jadi pada hakikatnya ini ucapan Jibril. Ya. Jelas ini keliru. Luar biasa kesalahan ini. Berangkat dari syubhat yang datang dari orang-orang falasifah bahwa tidak mungkin Tuhan sama dengan kita, bicara, ada suaranya gitu. Hanya jadi apa beratnya kita meyakini bahwa Allah betul-betul berkata dan ada suaranya. Bahkan kalau antum baca bagaimana para malaikat pingsan, ya kan, membantingkan sayapnya. Kapan? Yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Itu. Kapan itu? Ketika Allah berbicara. Dan pembicaraan itu sengaja oleh Allah diperdengarkan kepada seluruh malaikat di alam malakut sana. Dan semuanya pingsan. Dan pembicaraan Allah itu akan terjadi anu di sini, akan terjadi ini di sini, akan terjadi begini di daerah ini, di negara ini. Begitu mendengarkan suara Allah itu, mereka pingsan. Padahal suara Allah itu bukan ancaman bagi para malaikat. Yang diancam oleh Allah kan manusia dan jin. Malaikat enggak diancam, orang semuanya taat. Tapi para malaikat begitu takut sampai pingsan tadi. Jibril yang pertama kali siuman. Lalu malaikat yang lain bertanya kepada Jibril atau bertanya kepada sesama mereka, tadi Allah bilang apa? Dijawab oleh sesama mereka atau oleh Jibril, akan terjadi tsunami di Aceh misalnya tahun sekian. Akan terjadi gempa misalnya di Turki tahun sekian misalnya. Nah, ucapan para malaikat ini yang dicuri oleh mustarikus sama', para pencuri berita, yaitu jin. Jadi bukan suara Allah. Bukan suara Allah, mereka nggak dengar. Malaikat aja banyak yang nggak dengar, apalagi jin. Jadi yang dicuri itu ucapan para malaikat. Yang tentu malaikat ya punya daya hafal juga. Artinya ketika mereka saling bertanya, ya ada jawaban yang keliru misalnya. Itu diambil. Ya. Diambil lalu Sufyan bin Uyainah mencontohkan dengan jari-jari seperti ini. Beliau mengatakan jin yang sini menyampaikan kepada yang ini menyampaikan yang ini, yang ini menyampaikan yang ini. Terus entah berapa ratus itu. Kenapa cepat-cepat disampaikan? Takut keburu mati, terkena syihab itu, lemparan itu. Akhirnya sampai ke bawah, ke bumi, dijual. Bukan dipersembahkan, dikasih, dihadiahkan, bukan, dijual kepada para kahin, para dukun. Dan satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Satu yang benar dari ucapan malaikat,
menirukan ucapan Allah, insya Allah benar. Tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi nilai kemungkinan benarnya itu ya tipis sekali, kecil sekali, 1 banding 100. Iya kan? Maka di mana-mana para dukun, para kahin ketika meramal, banyak benarnya apa banyak salahnya? Selalu banyak salahnya. Begitu benar sekali, heboh, ya. Ada ngeramal, oh nanti pejabat ini akan meninggal 2023, malah dianya yang mati, ya kan? Oh si ini akan meninggal, dianya yang mati, ya. Nah, cuman bodohnya kaum muslimin karena tidak diajari dengan akidah tauhid, percaya saja. Lakinnahu yatakallamu bima syaa mata syaa. Akan tetapi Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dan kapan yang Allah kehendaki. Kapan waktunya terserah Allah. Apa yang dibicarakan terserah Allah. Ini tidak seperti pendapat firqah-firqah dolal, salah satunya Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa Allah sudah tidak berbicara lagi. Walaha adillatun katsiratun minal Qur'an. Ada banyak dalil dari Al-Qur'an. Sepertinya dari hadis beliau tidak sebutkan. Ini dari surat Al-Fajr, Al-An'am, Al-Ma'idah, At-Taubah, dan Al-Ma'idah lagi. Suratul Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu, Allah, dan malaikat. Allah dan malaikat datang. Malaikat datangnya saffan saffan, bersaf-saf. Malaikat datang, Allah juga datang. Ini difahami dengan sebenarnya oleh Ahlus Sunnah, tapi ditakwil oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Kalau Jahmiyah bukan takwil lagi, tolak. Taktil. Kalau Jahmiyah taktil. Nggak mungkin Allah datang. Malaikat datang mungkin. Kalau datang nanti sama dengan malaikat. Berarti mereka sempit sekali. Memahami datang, kemudian punya tangan, punya jari, sempit sekali. Beda dengan Ahlus Sunnah, luas sekali. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk. Ini semakna Al-An'am, ya. Yang mereka tunggu hanyalah kedatangan para malaikat dan Tuhanmu dan Allah. Allahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.